Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menampilkan pentas drama yang berjudul Sang Kuryang. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Daud Malik. Saya bertugas sebagai sutradara. Perkenalkan, nama saya Febi Nur Aini sebagai narator. Saya dari Sumbi. Ayanda, aku tidak ingin memiliki seorang suami yang cacat seperti dia. Saya adalah Sang Kuryang. Apa maksud ucapanmu itu, Tuan Putri? Aku, Raja Prabu Sungging Perbangkara, Raja kebesaran Kerajaan Sunda. Aku memiliki istri yang sangat cantik. Lihatlah mereka. Dan juga seorang putri yang anggun dan menjelita. Saya Ratu Pitaloka. Sudahlah, Kakanda, biarkan saja mereka menikah. Aku tidak ingin kehilangan satu-satunya putri kita. Saya Ratu Pramita. Benar yang dikatakan Kakak Pitaloka, Kakanda. Biarkan saja mereka menikah. Aku adalah Tumang. Apakah ini milikmu, Tuan Putri? Aku adalah Raja Brahmawijaya, seorang raja yang sakti mandaguna. Aku adalah Dian. Andai saja aku bisa menikah dengan pengarang tampan seperti itu. Ini centil dulu. Saya sebagai pelayan. Ayo kita pergi, Tuan Putri. Saya adalah pengawal Raja Prabu. Saya adalah pengawal Raja Prabu. Apa tujuanmu datang kemari, wahai Tuan Putri? Mari ikut kami, Tuan Putri. Alkisah di sebuah kerajaan di Jawa Barat yang dipimpin oleh Prabu Sungging Perbangkara. Ia memiliki seorang putri yang terkenal dengan kecantikannya yang bernama Dayang Sumbi. Suatu ketika saat Dayang Sumbi sedang menenun kain, segulungan benangnya terjatuh dan berguling keluar pondoknya. Karena saat itu sudah larut malam, ia merasa takut untuk mengambil benang itu. Tanpa disadari, tiba-tiba terlontar ucapan dari mulut Dayang Sumbi. Siapapun yang menemukan benang itu untukku, jika dia wanita akan menjadikan saudari dan jika laki-laki akan menjadikan desi. Tanpa diduga sebelumnya, tiba-tiba seorang pria misterius yang bernama Tumang yang merupakan jelmaan dari Dewa datang menghampirinya sambil membawa gulungan benang miliknya. Apakah ini milikmu, Tuan Putri? Siapa kamu? Namaku adalah Tumang, Tuan Putri. Aku adalah seorang dewa yang diusir dari kayangan dan menyembah menjadi manusia. Baiklah, karena kamu telah mengembalikan benang ini untukku, aku akan menepati janjiku dengan menjadikanmu saudara. Mereka berdua pun pergi menghadap Baginda Raja Prabu Sungging Perbangkara untuk meminta restu. Apa tujuanmu datang kemari, wahai Tuan Putri? Aku ingin berjumpa dengan Ayanda. Mari ikut kami, Tuan Putri. Wahai Ayanda, aku datang menemuimu dengan maksud meminta restu menikah denganmu. Siapa dia? Berani-beraninya dia menikahi seorang putri raja. Dia adalah Tumang, Ayanda. Aku
sudah bersumpah menikah dengan dia. Tidak bisa. Aku tidak setuju. Pengawal, usir makhluk tidak tahu diri ini. Wahai rajaku, mari kita minta seorang yang celaka. Tidak bisa, Ayahanda. Aku kayaknya yang mengusirnya, maka usir juga lah aku. Sudahlah Kakanda, biarkan saja mereka menikah. Aku tidak ingin kehilangan satu-satunya putri kita. Benar yang dikatakan Kakanda, biarkan saja mereka menikah. Baiklah, izinkan kamu menikah dengan Peggy. Terima kasih, Ayahanda. Akhirnya mereka menikah dan mempunyai anak yang bernama Sang Kuryang. Sang Kuryang pun tumbuh menjadi anak yang rajin dan pandai. Suatu hari ia bersama ayahnya pergi ke hutan berburu rusa untuk ibunya Dayang Sumbi. Karena seharian tidak mendapatkan buruan, Sang Kuryang kesal dan meninggalkan ayahnya untuk memburu rusa seorang diri. Tidak lama kemudian Sang Kuryang mendengar suara gemerisik dari semak-semak. Karena ia berpikir itu adalah seekor rusa yang bersembunyi, ia melesatkan anak panah ke arah semak-semak. Saat ia menghampiri semak-semak itu, ia melihat bahwa ayahnya lah yang ia panah, bukan seekor rusa. Tidak. Aku sengaja dalam budaya. Begini saja. Aku tinggalkan ayah di sini dan pulang ke rumah. Anak saya sudah pulang. Bagaimana dengan buruannya hari ini? Maaf, pada ibu, aku tidak mendapat buruan apapun. Tidak apa-apa, anakku. Bagaimana dengan ayahmu? Ayah masih di dalam hutan. Ia menyuruhku untuk pulang karena hari sudah sore. Kalau begitu, bersiap-siaplah untuk makan. Baik. Saat makan malam, Dayang Sumbi merasa heran karena suaminya belum pulang padahal sudah malam. Ia pun kembali bertanya kepada Sang Kuryang. Ayahmu mana ya, Sang Kuryang? Dan hari sudah malam. Maafkan aku ibu. Sebenarnya aku tidak sengaja dalam budaya. Apa? Dasar durhaka. Kita berdaya jangan menembelai. Sang Kuryang Baiklah pun ibu, aku duduk di sana juga. Sang Kuryang pun pergi berlari ke hutan dan dengan tidak sengaja terjatuh hingga membuat kepalanya terluka parah. Di sana ia ditolong oleh Raja Negeri Seberang Brahmawijaya yang sedang tersesat karena berburu dan akhirnya Sang Kuryang dibawa pulang ke istananya. Di mana kau hari ini? Aku menemukanmu terluka parah di dalam. Jadi aku membawa kembali ke sana. Aku tidak ingat apapun. Kalau begitu, kau angkat kau menjadi anak. Mulai sekarang, namamu adalah Joko. Bertahun-tahun kemudian, Sang Kuryang pun tumbuh menjadi anak yang gagah dan tampan. Ia telah banyak diajari tentang ilmu-ilmu bela diri sakti oleh Raja Brahmawijaya. Pada suatu hari, ia mendengar desas-desus tentang seorang putri yang cantik jelita dari negeri seberang. Lalu ia pun pergi menyelinap untuk melihat tuan putri itu. Silakan dimakan, Tuan Putri. Sudah tahu kenapa mereka dari negeri seberang? Tidak, memang kenapa emang dia? Dia terkenal dengan tampilan darah senang saja. Saja bisa kamu pasti bisa kok dia menikah dengan pangeran itu. Setelah itu, ia pun bergegas pulang menemui sang Raja Brahma untuk meminta izin meminang seorang putri yang bernama Dayang Sumbi.
Ia adalah seorang putri dari Raja Prabu Sungging Berbangkara yang terkenal di kerajaannya. Dan ia bernama Dewi Sungging. Aku ingin menikahinya, Ayahanda. Kalau begitu, pergilah kamu ke negeri seberang sekarang. Terima kasih, Ayahanda. Saya akan pergi sekarang juga. Sang Surya pun bergegas pergi ke negeri seberang menemui Raja Prabu Sungging Perbangkara untuk meminang anaknya. Apa tujuanmu datang kemari, Bra? Aku adalah pangeran dari negeri seberang. Aku datang ingin bertemu dengan Raja Prabu. Mari bertemu, Pangeran. Kenapa engkau datang ke sini, Pangeran? Aku datang bermaksud untuk meminang anakmu, wahai Raja Prabu. Bagaimana pendapatmu, wahai putriku? Aku mengikuti keputusanmu, Ayahanda. Melihat kesaktian dan ketampananmu, izinkan kamu menikahi anakku. Terima kasih, Raja Prabu. Aku pasti akan menjaga anakmu dengan sangat baik. Luka apa yang ada di tubuhmu, hai pangeran? Aku tidak ingat apapun tentang bayi. Aku hanya ingat saat aku diselamatkan oleh Raja Brahma dalam hutan. Dayang Sumbi pun kini mengetahui bahwa sebenarnya Pangeran Joko adalah putranya Sang Kurya dan langsung menolak lamaran anaknya tersebut. Ayahanda, aku tidak ingin memiliki seorang suami yang cacat seperti dia. Apa maksud ucapan itu, Tuan Putri? Ya, karena aku tidak ingin menikah denganmu, wahai pangeran. Karena putriku tidak ingin menikah denganmu, pergilah kamu kembali ke negerimu seberang. Pangeran pun murka dan langsung menghabisi Raja Prabu di pengalaman. Dayang Sumbi berlari dan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Setelah melihat wanita yang ia cintai mati, Sang Kurya pun akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya juga. Bagaimana mungkin? Sekian penampilan dari kami. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.